Itu tim 2 ya. Nanti pemegangnya Pak Pio. Berikutnya tim 3 Pak Basori. Gitu ya, nanti. Kemudian Dadang. Dengan hotel dan resto dan sejenisnya yang menunggak pajak. Hal ini berdasarkan Perda nomor 16 tahun 2010 beserta perubahannya yaitu nomor 8 tahun 2019 terkait dengan pajak daerah. Ini mengawali operasi gabungan yang kita lakukan mulai hari ini antara Bapenda dengan Satpol PP. Di PHK ini ada beban target yang besar di Bapenda, kemudian kondisi beberapa WP itu ada yang tidak laporan, kemudian dipanggil tidak datang, sudah panggilan pertama, kedua tidak datang, maka kita lakukan pendataan, pencatatan sebagai WP di tempat, sekaligus penagihan di tempat. Ini yang kita kolaborasi dengan Satpol, ditopang oleh beberapa regulasi yang mendukung pelaksanaan kegiatan mulai hari ini. Yang pertama, ada SK Wali Kota yang sudah diterbitkan oleh Pak Wali, pemutihan, kalau bahasa awam pemutihan ya, atau ada yang mengatakan sunset polisi, terkait dengan satu pembebasan denda PBB. Kemudian ada pembebasan denda pajak daerah lainnya, hotel, resto, parkir, air bawah tanah, dan lain sebagainya. Ini sampai 30 November 2021. Harapan kami WP-WP yang nunggak ini mengambil momen itu senyampang, ada bebas denda, ada masa pemutihan hingga 30 November. Sekaligus kami turunkan tim untuk memastikan WP-WP tersebut untuk melakukan pembayaran. Nah, itulah guna dari tim gabungan yang mulai akan jalan hari ini. Pak, tapi ini sudah dipanggil Pak ya? Untuk mereka yang semuanya sudah melewati panggilan kedua dan tidak datang. Berapa total? Di data kami sementara ada 61 yang hari ini didatangi 18. Kita pilih yang besar-besar dulu, yang berpotensi tunggakan besar, lalu secara bertahap ini akan tetap kita lakukan pemanggilan sampai para wajib pajak menyelesaikan tunggakannya senyampang. Itu tadi ada masa pembebasan denda administrasi yang sedang berjalan sekarang mulai 1 September sampai 30 November. Pak, potensinya berapa Pak? 60 WP ini Pak? Kurang lebih Belasan miliar. 8? Belasan miliar potensinya. Kalau mengatakan keringanan, pemerintah kota sudah memberikan keringanan dalam bentuk relaksasi pembebasan denda piutang. Nah, tinggal kesediaan mereka membayar kapan, manakala secara persuasif atas tim gabungan ini tidak diindahkan juga, maka secara protap Satpol akan melakukan tindakan terus ya. Apalagi pajak resto, pajak hotel ini kan sifatnya self assessment dan uang titipan dari konsumen. Contoh, ambil contoh, kita makan di resto habis 430.000 misalkan, itu kan di paling bawah ada tax 10%. Artinya tax ini di luar dari harga makanan yang dibayarkan. Ini uang titipan yang harus dipungut oleh petugas pajak yang diserahkan ke kas daerah. Nah, sebetulnya ini tidak akan membebani, memberatkan pengusaha karena uang ini sudah dibayarkan oleh pelanggan, baik hotel maupun resto. Ini uang titipan yang harus dia bayarkan. Pak, kalau misalkan itu, ini apa penggelapan ya Pak ya? Kalau secara KUHP ini bisa masuk di pasal penggelapan, karena itu uang titipan dari masyarakat yang harus dibayarkan. Lalu kemarin 629, lalu pada saat 629 miliar, lalu pada saat PAPBD ada perubahan target atas kesepakatan eksekutif dan legislatif, tim anggaran dan Banggar kemarin di angka 462 miliar. Karena akibat dari kondisi PPKM, jadi yang saya katakan kan, kalau pelanggannya rame hotel, maka pajaknya pun tentu besar. Begitu kondisi PPKM, kondisi pandemi ini omsetnya turun, tentu pajaknya juga
turun. Makanya selama PPKM tidak ada pengajuan keringanan pajak resto, pajak hotel yang kita penuhi. Karena besar kecilnya pajak itu ditentukan dari jumlah omset yang masuk. Nah, corona, terus PPKM, juga beberapa selama hampir 2 bulan kan kita juga ditutup ya Jalan Raya Basuki Rahmat. Untuk pada saat waktu itu kan Bapak Sutiaji juga mau membuat gebrakan di Basuki Rahmat. Jadi kendala kami juga mengalami penurunan omset yang begitu banyak, sedangkan kami juga berusaha bahwa karyawan kami tetap eksis. Jadi kami dari awal corona sampai sekarang kami berusaha karyawan kami tetap bersama kami. Jadi kendala kami di situ aja. Tidak ada apa namanya pengurangan karyawan Bu ya? Tidak ada sama sekali. Mulai awal pandemi Bu ya? Mulai awal pandemi. Oke. Tapi terkait dengan ini Bu, mungkin ada rencana pembayaran atau seperti apa Bu? Kalau seperti itu mohon maaf saya tidak bisa memberikan jawaban karena saya juga harus berunding dengan pemiliknya. Oh nggih. Siap-siap. Mohon maaf, ya. Kita selalu menyampaikan gratifikasi tunggakan. Ya. Ini tolong, ini suratnya, tolong disampaikan ke